Saya dapat informasi yang sangat bisa dipercaya. Beberapa hari lalu, pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana Gerakan Riau Merdeka. Gila. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini relawan, tapi ini adalah pendukung Jokowi yang mencoba mendekati mereka-mereka yang dulu sempat menggagas Gerakan Riau Merdeka. Tahun 2025, tanggal 8 Agustus, di seluruh Nusantara Indonesia, bendera merah putih yang berkibar-kibar mulai berkibar tertiup angin tropis yang hangat. Persiapan untuk Hari Kemerdekaan Negara yang ke-80 sedang berlangsung. Ini adalah waktu untuk persatuan, refleksi, dan perayaan. Seharusnya, udara dipenuhi dengan lagu-lagu gembira dan tawa anak-anak yang berlatih untuk pawai lingkungan. Namun di jantung Sumatera, di Provinsi Riau yang kaya sumber daya, desas-desus yang berbeda mulai menyebar. Itu bukan suara perayaan, itu adalah bisikan ketidakpuasan, hantu dari masa lalu yang tiba-tiba, dan secara dramatis kembali menghantui masa kini. Orang yang jadi pusat badai ini bukan wajah baru di dunia politik Riau. Dia adalah Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, sosok yang dikenal dengan pendapatnya yang kuat dan latar belakang militernya. Suaranya punya bobot, jadi kalau dia bicara, orang-orang mendengarkan. Awal Agustus 2025, saat wawancara dengan media lokal, Kolonel Rajasa bikin heboh. Dia bilang tahu ada pertemuan rahasia tingkat tinggi. Dia menuduh pertemuan ini bukan soal pembangunan daerah atau anggaran provinsi. Menurut dia, agendanya jauh lebih serius. Itu tentang menghidupkan kembali semangat Riau Merdeka dan mencari langkah nyata untuk mewujudkannya. Kata-katanya jadi pemicu. Inti tuduhan Kolonel Sri Rajasa Chandra sederhana tapi sangat dalam, bahwa ada kelompok kuat yang aktif berusaha memisahkan Riau dari Indonesia. Ia menuduh bahwa motivasi utama mereka adalah rasa frustrasi yang mendalam atas pembagian kekayaan. Riau adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia, diberkahi dengan minyak, gas, dan perkebunan kelapa sawit yang melimpah. Selama beberapa dekade, narasi yang terus-menerus muncul adalah bahwa sebagian besar pendapatan besar yang dihasilkan dari sumber daya ini mengalir terutama ke pemerintah pusat di Jakarta, hanya menyisakan sebagian kecil untuk pembangunan Riau. Begitu klaim Kolonel Rajasa muncul di berita, media sosial Riau langsung heboh. Tagar seperti Riau Merdeka dan Save Riau langsung jadi trending di Twitter dan Instagram. Reaksi masyarakat tidak sama rata, tapi campur aduk dan penuh semangat. Sekelompok warganet sangat mendukung ide itu. Postingan mereka penuh amarah dan kekecewaan. Di sisi lain, muncul banyak suara nasionalis yang kuat untuk melawan ide pemisahan. Kelompok ini melihat setiap pembicaraan tentang pemisahan sebagai pengkhianatan terhadap prinsip dasar negara dan pengorbanan para pahlawan. Mereka membanjiri media sosial dengan gambar bendera Indonesia, pesan persatuan, dan semboyan nasional, Bhinneka Tunggal Ika. Dihadapkan dengan kontroversi nasional yang makin membesar, pemerintah pusat di Jakarta tidak bisa diam saja. Tanggapan datang dengan cepat dan disampaikan dengan nada ketegasan yang tak tergoyahkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengadakan konferensi pers yang disiarkan di semua saluran berita utama. Pesannya jelas dan langsung, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak bisa ditawar. Menyusul pernyataan menteri, lembaga penegak hukum segera disiagakan. Kepala Kepolisian Negara mengeluarkan perintah kepada Kepolisian Daerah Riau untuk menyelidiki klaim yang dibuat oleh Kolonel Sri Rajasa Chandra secara menyeluruh. Ide Riau Merdeka tidak muncul begitu saja di tahun 2025. Akarnya sangat dalam, bisa ditelusuri kembali ke tahun 80-an dan bahkan lebih awal. Sepanjang era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pembangunan Indonesia sangat terpusat. Kekayaan yang diambil dari daerah kaya sumber daya seperti Riau disalurkan ke Jakarta, dan kekuatan politik sangat terkonsentrasi di ibu kota. Ini menciptakan rasa ketidakadilan yang kuat di Riau. Masyarakat melihat operasi minyak dan kayu besar-besaran mengubah lanskap mereka, tetapi manfaatnya seolah-olah tidak sampai kepada mereka sama sekali. Jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 dan awal era reformasi menciptakan lanskap politik baru di Indonesia. Cengkeraman kuat pemerintah pusat mengendur dan gelombang kebebasan demokrasi menyapu seluruh negeri. Pada tanggal 15 Maret,
1999, tak berani Rap mengambil langkah yang akan selamanya mengukir namanya dalam sejarah Indonesia. Di depan kerumunan besar pendukung di rumahnya di Pekanbaru, dia membuat deklarasi yang mengejutkan. Dia memproklamasikan pembentukan Riau Merdeka. Ini bukan lagi sekadar tuntutan keadilan atau otonomi. Ini adalah deklarasi kemerdekaan sepihak. Dia meluncurkan bendera dan lagu kebangsaan untuk negara baru ini. Deklarasi itu mengejutkan seluruh Indonesia yang saat itu sudah bergulat dengan gerakan separatis di Aceh dan Papua. Melihat kontroversi tahun 2025, penting untuk bertanya, permainan apa sebenarnya yang sedang dimainkan? Apakah bangkitnya isu Riau Merdeka adalah gerakan rakyat yang tulus, ataukah strategi politik yang diperhitungkan? Dengan mendekatnya pemilihan kepala daerah, isu kebanggaan daerah dan keadilan ekonomi adalah alat yang ampuh untuk memobilisasi pemilih. Dengan mengangkat Riau Merdeka, para aktor politik dapat menggambarkan diri mereka sebagai pembela rakyat, berjuang melawan pemerintah pusat yang tidak adil. Ini adalah strategi berisiko tinggi, berhadiah tinggi, yang menggunakan momok separatisme sebagai pengungkit hit. Ini bisa menyebabkan efek domino, di mana ancaman separatisme menjadi alat politik yang umum di seluruh Nusantara, terus-menerus menguji kekuatan dan ketahanan persatuan Indonesia. Kita kembali ke awal, di malam perayaan nasional, di bawah langit yang diselimuti keraguan. Kisah Riau Merdeka di tahun 2025 adalah jaring kusut dari keluhan masa lalu, politik masa kini, dan kecemasan masa depan. Klaim yang dibuat oleh Kolonel Sri Rajasa Chandra telah memaksa seluruh bangsa untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah benar ada pertemuan rahasia untuk merencanakan pemisahan Riau? Atau apakah pernyataan kolonel itu adalah sandiwara politik yang dibuat dengan hati-hati, dirancang untuk menggerakkan emosi dan mencapai tujuan tersembunyi? Batas antara rumor dan fakta telah menjadi sangat kabur, membuat publik harus menavigasi lautan informasi dan disinformasi. Masalah inti yang memicu gerakan ini tidak dapat disangkal nyata. Perasaan ketidakadilan ekonomi di Riau bukanlah rekayasa. Itu adalah sentimen yang lahir dari pengalaman hidup selama puluhan tahun. Pada akhirnya, kisah Riau Merdeka adalah tantangan bagi kita semua. Ini memaksa kita untuk bertanya, apa arti sebenarnya menjadi sebuah bangsa? Apakah sebuah bangsa hanya garis di peta yang disatukan oleh hukum dan kekuatan militer? Atau apakah itu komunitas yang dibangun di atas rasa saling menghormati, kepercayaan, dan rasa keadilan bersama? Apakah bayangan Riau Merdeka itu rumor, fakta, atau ancaman nyata? Mungkin jawabannya adalah ketiganya, dan terserah kepada kita untuk memastikan bahwa impian Indonesia yang adil dan bersatu terwujud.